Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK bertanggung jawab melindungi para saksi dan korban dalam tindak pidana di Indonesia. LPSK hadir agar korban dan saksi bisa aman bersaksi mengungkap kejahatan demi keadilan. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menyita perhatian publik. Salah satu terdakwa adalah Barada Richard Eliezer, rekan Yosua sesama pengawal Verdi Sambo. Nama Richard menjadi perbincangan karena ia jadi saksi kunci yang menjadi pintu masuk penyelidikan melibatkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Sidang kasus Yosua dan Richard Eliezer juga mengorbitkan nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Bahkan di media sosial trending sebutan Mbak-Mbak LPSK mengacu pada perempuan pengawal Richard yang sigap menjaga sang justice kolaborator. Perhatian publik pun naik tajam sejak LPSK menangani Richard. Tahun 2022, LPSK menerima 7.777 permohonan perlindungan. Angka ini tertinggi sepanjang 14 tahun kehadiran LPSK dan meningkat 232% dibanding tahun sebelumnya. Memang sejak didirikan tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beberapa kali nama lembaga ini mencuat. Sebut saja ketika menangani pesohor Arumi Bachsin yang berseteru dengan keluarganya di tahun 2011. Arumi yang saat itu berusia 17 tahun mengajukan permohonan perlindungan dengan terlapor orang tuanya sendiri. Begitu pula dalam kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan tahun 2015. Salim Kancil dianiaya hingga tewas oleh 22 orang karena sangat vokal menolak penambangan pasir di Lumajang, Jawa Timur. LPSK melindungi 5 saksi karena adanya ancaman fisik serius sehingga mereka berani bersaksi. Ada 5 subjek sebenarnya yang menjadi prioritas LPSK untuk memberikan perlindungan. Yang pertama adalah saksi, yang kedua adalah korban, yang ketiga itu adalah pelapor, yang keempat adalah pelaku yang bekerja sama atau yang seringkali disebutkan sebagai justice collaborator, dan yang kelima adalah ahli. Perlindungan yang diberikan LPSK tidak hanya pengawalan fisik saja. Keberanian bersaksi dan korban bersuara adalah bagian penting penegakan keadilan. Selain perlindungan fisik dan psikis, bentuk perlindungan yang diberikan LPSK juga ada perlindungan hukum dan pemenuhan hak prosedural saksi. Tidak saja secara teknis kompleks, tapi pelakunya itu bisa jadi sangat powerful ya. Dan yang kedua punya jaringan yang luas sehingga dia bisa menghindari atau merintangi satu proses penyidikan supaya kebenaran tidak terungkap. Saat ini LPSK memiliki 548 relawan di 7 provinsi yang siap membantu aktivitas LPSK dalam memfasilitasi warga yang membutuhkan perlindungan atas kasus pidana. Keberadaan LPSK diharapkan menjamin perlindungan hak saksi dan korban demi menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari Jakarta, Disti Arifa dan Ilham Zarkasi, iNews melaporkan.